Di atas Sungai Kapuas yang legendaris, sebuah jembatan modern sedang dibangun. Kerangka bajanya menjulang gagah, simbol kemajuan yang akan menghubungkan dua daratan. Namun, kemajuan itu harus dibayar mahal. Proyek yang seharusnya berjalan lancar itu kini diselimuti awan kelabu. Satu persatu, kecelakaan aneh mulai memakan korban dari para pekerjanya. Bayu adalah kepala pengawas lapangan di proyek itu. Dia seorang pria yang selalu berpegang pada logika dan perhitungan matang. Tapi di balik ketegasannya, Bayu menyimpan sebuah luka lama. Beberapa tahun lalu, di proyek yang berbeda, kecerobohannya dalam perhitungan menyebabkan sebuah bangunan runtuh dan merenggut nyawa seorang pekerja. Rasa bersalah itu terus menghantuinya, membuatnya bekerja 2 kali lebih teliti, seolah mencoba menebus dosa yang tak terucap. Awalnya, semua orang menganggap kecelakaan di proyek jembatan ini sebagai nasib buruk. Seorang pekerja jatuh dari ketinggian karena pijakannya tiba-tiba retak. Pekerja lain tersengat listrik dari kabel yang kemarin masih baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan, para pekerja mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka berbisik-bisik saat istirahat, bicara tentang sosok bayangan di dalam air atau bisikan aneh yang terbawa angin malam dari arah sungai. Bayu mencoba mengabaikan semua itu. Baginya, itu hanya omong kosong untuk menutupi kelalaian kerja. Namun, setiap malam, mimpinya selalu sama. Ia merasa ditarik ke dalam air Kapuas yang keruh dan berat. Anehnya, air itu tidak terasa dingin. Rasanya seperti sebuah pelukan yang menuntut, yang seolah berkata, "Sudah saatnya." Karena tak tahan lagi dengan suasana mencekam dan mimpi buruk yang terus berulang, Bayu memberanikan diri menemui seorang tokoh masyarakat setempat. Seorang kakek suku Dayak bernama Abah Lanting, yang konon mengerti bahasa alam dan isyarat gaib. Ditemani secangkir kopi pahit di beranda rumah panggung Abah Lanting yang menghadap sungai, Bayu menceritakan semua kegelisahannya. Sang Abah hanya diam mendengarkan, matanya yang teduh menatap jauh ke arah jembatan. Setelah Bayu selesai bercerita, Abah Lanting akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan dalam. "Sungai ini punya nyawa, Nak. Ratusan tahun lalu, seorang penguasa pernah membuat janji pada penunggu sungai ini. Dia berjanji akan memberikan persembahan terbaik, sebuah nyawa, sebagai tiang, agar jembatan kayu yang dibangunnya kokoh selamanya." "Janji itu ditepati?" tanya Bayu penasaran. Abah Lanting menggeleng pelan. "Penguasa itu ingkar. Jembatan tetap berdiri, tapi janji itu menjadi hutang yang terus mengalir bersama air Kapuas. Sekarang, kalian membangun jembatan baru yang lebih besar di atasnya. Kalian telah membangunkan si penagih hutang yang sudah lama menunggu." Jantung Bayu berdebar kencang. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bah? Adakah ritual atau sesajen yang bisa menenangkannya?" Bayu berharap ada solusi mudah. Abah Lanting menatap Bayu lekat-lekat. Tatapannya seolah menembus ke dalam jiwa Bayu, melihat langsung pada luka lama yang disembunyikannya. "Hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan bunga atau darah hewan," kata Abah Lanting. "Penunggu sungai ini tidak sembarangan mengambil. Dia hanya memanggil jiwa yang sudah lelah, jiwa yang pundaknya terasa berat oleh beban penyesalan." Dada Bayu terasa sesak. Ia langsung mengerti. Semua menjadi jelas sekarang. Tatapan Abah Lanting bukanlah sebuah peringatan, melainkan sebuah penegasan. Sang Abah tidak sedang memberinya jalan keluar. Dia hanya memberitahu Bayu mengapa sungai itu terus memanggil namanya setiap malam dalam mimpi. Bayu pulang dengan langkah gontai. Tidak ada lagi ketakutan di hatinya, hanya sebuah kepasrahan yang aneh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali pada wajah pekerja yang tewas karena kesalahannya dulu. Beban yang selama ini ia pikul terasa semakin berat, menariknya ke bawah. Menjelang subuh, Bayu berjalan seorang diri menuju tepi sungai, tepat di bawah jembatan yang sedang dibangun. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara air yang mengalir tenang. Ia menatap permukaan air yang gelap. Dari kedalaman sana, ia merasa panggilan itu semakin kuat, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tawaran kedamaian. "Sudah cukup," bisiknya pada diri sendiri. Tanpa ragu, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam air. Air sungai yang dingin terasa memeluknya, menariknya perlahan ke dasar. Tidak ada perlawanan. Bayu memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya terasa ringan.
Bebannya telah terangkat. Hutangnya, baik pada masa lalu maupun pada sungai itu, akhirnya lunas. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa. Para pekerja kembali bekerja dengan semangat baru. Anehnya, semua pekerjaan hari itu berjalan sangat lancar. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi perasaan was-was. Proyek itu kembali berjalan normal. Mereka hanya sedikit heran, kemana perginya Bayu, si pengawas lapangan yang galak namun teliti itu. Tak ada yang tahu, kecuali Sungai Kapuas yang kini kembali tenang, seolah telah mendapatkan apa yang selama ini ditunggunya.